Satya Kudarmakan, Dharma Kubaktikan. Salam Pramuka. Kakak-kakak Pramuka, pada video kali ini Kak Amel akan memaparkan sejarah Pramuka dunia. Materi untuk Pramuka penegak. Silahkan disimak videonya. Riwayat Baden-Powell. Siapakah Baden-Powell? Baden-Powell sangat erat kaitannya dengan riwayat kepramukaan dunia. Mari kita berkenalan dengan bapak yang satu ini. Nah, ini adalah potret dari Baden-Powell sewaktu usia muda, kemudian menginjak usia tua atau masa pensiun. Baden-Powell lahir tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford, yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan banyak sekali dan menarik. Di antaranya, Baden-Powell itu ditinggal oleh ayahnya sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan watak dari ibunya. Kemudian dari kakaknya, Baden-Powell mendapatkan latihan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lainnya. Nah, sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan bergambar, sehingga disukai oleh teman-temannya. Pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada Resimen 13 Cavalry yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Kemudian Baden-Powell juga pernah terkepung oleh bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makan. Pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Wah, pengalaman hidup yang sangat menarik ya. Nah, pengalaman Baden-Powell tadi ditulis di dalam buku yang berjudul Aids to Scouting, yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidikan. William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris, minta agar Baden-Powell melatih anggotanya. Kemudian Baden-Powell memanggil 21 pemuda dari Boys Brigade di seluruh wilayah Inggris untuk diajak berkemah dan berlatih di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Tahun 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada tahun 1912, Baden-Powell menikah dengan Oval St. Clair Swames dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapatkan titel atau gelar Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden-Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Nah, kesimpulannya dari riwayat Baden-Powell ini, berdasarkan uraian materi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalaman Baden-Powell yang mampu membuat tempaan hidup dan akhirnya tercetus ide untuk mendirikan sebuah gerakan kepanduan yang merupakan cikal bakal lahirnya Pandu Dunia. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti yaitu sejarah pramuka dunia. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk anak laki-laki dengan nama Boy Scout.
Tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau yang bernama Agnes, didirikanlah organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Nah, tahun 1916 berdirilah kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cub atau Anak Serigala, dengan buku yang berjudul The Jungle Book, karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Nah, buku tadi itu bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success, mengembara menuju bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju pantai bahagia. Nah, Kak Amel di dalam paparan ini menggarisbawahi dan memberikan warna terang berwarna merah ini sebagai penanda ya tahun-tahun penting di mana Baden-Powell ini membentuk pertama kali kepramukaan, yaitu pada tahun 1908 pertama kali dibentuk ya berdasarkan buku yang ditulisnya, yaitu Scouting for Boys. Nah, kalau untuk di dalam penggolongan kepramukaan yang pertama kali dibentuk oleh Baden-Powell itu adalah untuk usia penggalang ya. Jadi Scouting for Boys itu adalah buku panduan untuk pramuka penggalang begitu. Kemudian di bagian yang selanjutnya, di paragraf selanjutnya, kemudian Baden-Powell juga akhirnya membuka juga untuk golongan siaga. Nah, gitu ya. Dengan nama pertama kali ya, namanya itu bukan siaga ya, tapi Cub gitu. Buku pedomannya yaitu Jungle Book untuk golongan siaga. Kemudian tahun 1918, nah untuk penegak, nah Baden-Powell juga membentuk golongan penegak dengan bukunya itu yaitu Rovering to Success. Nah, penegak, istilah penegaknya kalau di zaman Baden-Powell itu namanya Rover Scout begitu. Bukunya, buku panduannya itu Rovering to Success. Nah, itu kan khusus untuk mereka yang telah berusia 17 tahun. Nah, jadi di dalam paparan ini ada tahun-tahun penting di mana penggolongan pramuka dibentuk. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919. Dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren, beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1920 dibentuklah 4 Dewan Internasional dengan 9 anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris. Tahun 58, Biro Kepramukaan Dunia dipindahkan ke Ottawa, Kanada. Kemudian pada tahun 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Jenewa, Swiss. Nah, di dalam paparan tadi ada poin-poin penting ya. Yang pertama tadi, tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama, yaitu di Olympia Hall, London. Kemudian pada tahun yang sama juga, ini yang pentingnya ya, Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia. Nah, di tahun sebelumnya Baden-Powell juga sudah menulis, yaitu sebuah buku atau petunjuk ya, khusus untuk pembina pramuka. Begitu ya. Kemudian dibentuklah organisasinya, begitu ya, atau biro sekretariatnya. Yang pertama di Inggris, kemudian dipindahkan ke London, dari London ke Ottawa, Kanada, yang terakhir ke Jenewa, Swiss. Jadi itulah poin-poin yang penting yang harus diingat, ya. Nah, di sini ada pada tahun 1920 ya, dari semenjak tahun 1920 dipeganglah kepala biro kepramukaannya, ya, ditunjuk ya.
Di sini deretan nama-nama kepala Biro Kepramukaan sedunia ya. Bergantian tentu saja. Kemudian Biro Kepramukaan ini akhirnya tersebar juga di berbagai negara di penjuru dunia. Nah, kesimpulannya, pendirian pramuka di dunia tidak lahir dengan mudah. Betul ya? Melainkan proses yang melalui perjalanan dan proses panjang. Proses pendirian pramuka di dunia berawal dari pendirian Boy Scout. Nah, ini ya, tahun 1908 oleh Baden Powell. Kemudian pada tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, maka didirikanlah kepramukaan wanita dengan nama Girl Guides. Nah, hal ini terus berlangsung. Pada tahun 1920 dibentuklah Dewan Internasional dengan 9 orang anggota Biro Sekretariat. Nah, gitu ya kesimpulannya ya. Nah, Kak Amel akan menyinggung sedikit tentang Jambore Internasional. Apakah itu Jambore? Salah satu kegiatan pramuka dunia adalah Jambore Internasional yang diikuti oleh seluruh anggotanya di seluruh dunia. Jambore adalah pertemuan besar untuk pramuka penggalang. Jambore dunia dilaksanakan 4 atau 5 tahun sekali. Putra dan putri. Nah, kakak-kakak pramuka, di sini ada gambar Baden Powell. Di kiri dan kanannya ada lambang lencana yang berwarna ungu. Lencana ini disebut juga dengan WOSM. Apa itu WOSM? World Organization of Scout Movement, disingkat WOSM, adalah lencana yang disematkan kepada pemuda Inggris atau Boys Brigade yang dilatih oleh Baden Powell di Pulau Brownsea pada tahun 1907. Nah, sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya tentang riwayat pelatihan pemuda-pemuda ini ya di Pulau Brownsea. Nah, akhirnya lambang tersebut dijadikan lambang kepramukaan sedunia. Di sini lambang WOSM terdiri dari, nah kita amati ya di gambarnya, di tengahnya ada garis putih seperti garis putih, itu adalah jarum kompas yang selalu menunjuk ke arah utara. Yang kedua ada bunga lili atau fleur de lis. Nah itu ya, yang ada 3 ujung ya, kelopaknya itu ada 3 kelopak. Kemudian yang ketiga ada 2 bintang. Kemudian yang keempat ada tali simpul. Nah, lambang ini tentu ada filosofi atau maknanya. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Arti lambang WOSM. Jarum kompas menunjuk ke arah utara. Memiliki arti sebagai pengingat bagi setiap pramuka agar senantiasa melakukan kebenaran dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya, dan senantiasa menjaga cita-citanya dan perannya sebagai penunjuk jalan. Bunga lili atau fleur de lis, bunga dengan 3 ujung mengkiaskan 3 janji pramuka. 2 bintang melambangkan bahwa seorang anggota pramuka selalu berupaya menjadi penerang dan menolong dalam keadaan kebenaran dan pengetahuan. Tali melingkar dengan ujung membentuk simpul mati mengkiaskan bahwa pramuka harus menjalin persahabatan dan persaudaraan. Warna putih melambangkan jiwa pramuka yang berhati suci dan bersih. Warna dasar ungu memiliki arti bahwa pramuka mempunyai keterampilan dan suka menolong orang lain. Nah, selesai untuk sejarah pramuka dunia. Nantikan materi selanjutnya tentang sejarah pramuka Indonesia. Salam pramuka.